Halo, Aibtoner. Balik lagi dengan Budi Budiana dari HPZ TV, bicara tentang handling, power, style, and maintenance. Di sini tempatnya. Kali ini saya membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar upgrade di motor Matic. Nah, kebetulan di sini udah ada Om Yudo nih. Halo, selamat pagi everybody. Ya, Yudo. Yuk. Kita mau membahas nih, ada beberapa pertanyaan dari Hypesoner nih. Iya, yuk kita bantu. Ya, kayak gini nih. Shock apa yang cocok untuk motor saya? Yang paling cocok untuk motor saya tentunya memilih YSS G Sport Smooth. Nah, ini suspensi terbaru dari YSS ya. Dia ada settingan rebound dan juga settingan prelude. Ya? Dan motor ini namanya smooth ya, suspensi ini tipenya. Jadi emang benar-benar smooth, enak dipakai. Jalanan rusak, tikungan, boncengan, dia smooth banget. Oke. Ya. Ini ya barangnya kayak Yes, gini ya. itu. Ya, ini tes dia untuk beberapa motor juga ya. Beberapa motor banyak tipe G-Sport. Jadi bukan hanya untuk motor di sebelah kita ADV, tapi banyak di NMAX, di Aerox, X-Pack juga ada. Dan ini juga kembali sesuai kebutuhannya. Ya, Mungkin ada juga karena tipe-tipe lain juga ya. Ada G-Series, ada DTG. Jadi YSS memberikan banyak pilihan, tentunya semuanya nyaman ya. Tapi kenyamanan itu sedikit ada berbeda karena ada fitur-fitur lain. Betul. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya nih. Ya. Persivity yang pas buat motor saya. Oke, Persivity tentunya untuk motor standar tidak perlu banyak perubahan ya. Bisa menggunakan Persivity yang 10%, ya kan? Tapi kalau sudah bore up bisa pakai yang 15%. Kalau yang sudah stroke dan bore up bisa ganti yang 18%. Oh, yang baru ya? Ada yang baru itu. Itu enak. Jadi dia antara 1.500 dan 2.000. Jadi itu tepat buat harian motor yang sudah upgrade. Oke, jadi kalau mau yang ekstrim yang 20% ya? Yes, itu biasa mungkin untuk drag, untuk apa, tapi ya jarang untuk harian enggak lah. Oke. Nah, lalu ini lagi nih. Ya. Motor saya gerdek nih. Baiknya di-upgrade di bagian apa nih biar gerdek berkurang atau hilang? Motor gredek. Motor gredek ini bisa terjadi di semua motor Matic ya. Saya bilang nggak ada yang nggak gredek sama sekali ya, kecuali mungkin Eric King ya. Nggak ada gredek ya. Namanya pakai belt, ada secondary, terus ada penggunaan belt di dalam ruangan panas. Kadang-kala di area puli juga di situ banyak seal-seal ya. Seal-seal crook as, seal sealing shift, kadang-kala itu nggak diperhatikan. Dia udah keras getah, akhirnya rembes. Rembesan itu yang membuat gredek karena ada oli campur abunya si kampas, abunya terus si karet, V-belt, itu yang bikin. Tentunya perawatan berkala, gitu. Dan menggunakan tentunya part-part yang berkualitas. Ya, kita juga ada solusi. Betul, ada solusi juga dari TDR. Oke. Nah, lalu ini lagi ada pertanyaan nih. Tentang shock lagi nih. Ganti shock YSS apakah pasti lebih empuk? Nah, saya akan jawab. Suspensi bukan tentang empuk yang mental-mentul ya, kayak spring bed yang mentul-mentul gitu, tapi bagaimana suspensi itu bekerja ya, meredam kejutan dengan sempurna. Jadi pada saat jalanan lobang dia enak, nggak nyakitin badan gitu. Intinya kita turun dari motor jadi enak, nyaman, walaupun perjalanan kita jauh kayak ke Bali kemana, kita it's okay karena suspensi bekerja dengan sempurna. Sekali lagi dia bekerja dengan sempurna untuk meredam kejutan. Oke. Nah, tuh ada yang nanya nih. Sampai ke dalam yuk, Om Yudo. Kita lihat dalam juga nih. Nah, ini Om Yudo ada juga nih. Solusi untuk tarikan bawah, tengah, atas agar bisa dapat semua. Ganti part apa saja? Oke, untuk tarikan bawah, tengah, atas biar dapat semuanya. Ini agak-agak sedikit kerja berat. Kalau mau dapat semuanya pasti membutuhkan CC yang lebih besar. Upgrade dalam hal ini ganti blok piston, baru kita bisa dapat semuanya ya? Kalau hanya kirian mungkin dapat, tapi jarak pencapaian lebih lama. Harus milih ya, mau atas, mau tengah, atau mau bawah, mau bawah ya. Gitu betul. Ya? Kalaupun dapat semuanya, tapi berbeda pencapaiannya. Kalau mungkin bore up, kita akselerasi lebih cepat dan pencapaian top speed lebih cepat. Kalau standar ya agak lama ngejarnya, gitu. Ya. Nah, terus ini nih, racikan CVT untuk motor Matic apa aja nih gitu? Racikan untuk motor Matic ya, tentunya kita banyak dengar kirian. Nah, kayaknya ini kirian, ini dia. TDR ada pilihan paket ZOS ya, di mana ada puli depan, Persivity, sekali lagi Persivity disesuaikan dengan kebutuhan motor. Oke, jadi fleksibel, bisa ganti berapa kita. Makanya kita sering konsumen nanya dulu motornya speknya apa, terus maunya gaya readingnya seperti apa, kita bisa berikan solusi karena roller juga berbeda-beda kebutuhan ukurannya. Jadi nggak satu roller, TDR berikan banyak pilihan. Kalau dibilang tadi Persivity ada 10, 15 ya kan,
Terus 18, 20, roller juga ada dari 8, 9, 10 sampai wah belajar berhitung gitu ya. Oke. Dan juga kampas mangkok. Ini kampas mangkok ini penting banget. Dia menyalurkan tenaga dan juga memutus, butuh yang lebih rigid, lebih enak, jadi nggak gampang slip atau power hilang. Oke. Lalu ini ada yang nanya lagi nih. Ya. Kenapa umur shock sekarang pendek? Rata-rata 1 tahun sudah bocor meskipun pemakaian normal. Dulu 3-4 tahun masih tahan. Oke, jadi bicara shock breaker tentang umur dan kualitas, kadangkala kita harus perhatikan perawatan. Karena saat ini mungkin beda dengan dulu yang nggak ada polusi, jalan-jalan masih bagus. Sekarang jalanan lobang, polusi udara, panasnya juga sekarang lebih. Udah panas mesin, panas udara, itu yang membuat umur suspensi mungkin saya bilang menjadi lebih pendek. Tapi di situ tadi perawatan sekali lagi, karena kotoran yang masuk ke dalam itu yang membuat suspensi sealnya jadi rusak. Dan juga kadang-kadang mungkin dari sekarang orang-orang jadi lebih nggak peduli soal motor ya, jadi ada lubang aja. Betul. Dulu kayaknya orang lebih, ini habitnya beda ya. Banyak yang salah bersihin, shock breaker, seal-sealnya pakai bensin. Nah itu membuat sealnya dia menjadi getas. Akhirnya ya rembes, bocor, udah rusak. Ya, dan lagi harus sesuaikan juga dengan berat badan dan lain-lain ya. Betul, sesuai penggunaan. Tapi kita bisa pesen kopi dulu, Mas. Iya. Kopi ya, 2. Oke. Saya gulanya jangan terlalu manis. Oke. Ya. Nah ini pertanyaan berikutnya ada nih. Yuk. Budget saya 1 juta. Oke, budget 1 juta. Untuk Bisa motor mulai apa nih? upgrade apa aja nih? Motor Matic ya? Motor Matic. Oke, Motor Matic. kalau untuk motor Matic dengan budget segitu, saya menyarankan ganti bagian puli depan. Ya, jadi ada paket kita, puli, ya, dapat rollernya, ada slidernya juga, ada bushingnya, itu yang sangat langsung bisa dirasakan, ya. Berbeda, jadi nggak suges gitu ya. Langsung berbeda, jajal di tempat yang sama. Biasa teman-teman mungkin sedikit ngegas pas jalan kosong, pasti rasanya itu berbeda dengan budget itu. Oke, pokoknya pas ya. Yes, puli depan. Mungkin masih bisa dikitin beli roller ya. Iya. Ada rollernya kalau udah NMAX itu ada rollernya, dapat roller. Betul. Gitu. Ya. Kenapa pentingnya ganti shock depan dan belakang? Bagusan sekalian atau satu-satu? Oke, kalau bicara tentang ideal, tentunya suspensi belakang enak, depan juga butuh nyaman karena mereka bekerja sama, dia harmoni, saya bilang ya. Jadi depan enak, belakang enak, hasilnya pasti nyaman banget. Saat mungkin belakangnya aja nyaman, depannya kurang, pasti kurang sempurna intinya. Tapi kembali disesuaikan dengan budget aja. Ya, kalau saya sarankan budget cukup, untuk kenyamanan pasti depan dan belakang harus upgrade. Ganti depan belakang ya. Tapi kalau mungkin budgetnya masih belum cukup, bisa ganti belakang dulu belakangnya dulu. Ya, nanti baru depannya. Tapi kita bicara idealnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ya. Paket pengereman yang disarankan oleh HPZ apa saja? Ya. Selang rem, master cylinder, disrotor, apakah harus diganti semua seperti itu? Oke. Untuk pengereman kita bicara di motor pemakaian harian, touring ya. Kekurangan biasanya saya bilang originalnya bukan nggak bisa dipakai, bisa, tapi performanya kurang sempurna. Jadi saya menyarankan penggantian master ya. Master dibarengin dengan penggantian selang rem. Tujuannya apa? Jadi lebih pengeremannya lebih pas, lebih short, dan titik pengereman pasti akan jauh daripada sebelumnya, lebih enak. Yang penting nggak pegel. Empuk, smooth. Ya, kita ada master RPD itu. Untuk tambahan lain, kalau saya di beberapa motor saya masih pakai kaliper standar, tapi kampas remnya saya ganti kampas rem TDR dan disrotornya ganti, itu enak banget. Ya. Kadang-kala kita kampas kampas standar juga banyak. Jadi kaliper motor standar kita satuin di mana-mana, kalau habis banyak pilihan, tinggal ganti aja. Kalau yang modifikasi ya jarang di kota-kota tertentu, nggak ada. Saat habis harus bawa dari rumah dulu, serep. Gitu sih. Iya. Sekali ini nyeruput dulu. Ini kopinya sudah ada. Waduh. Wow, One Team Cafe. Ini enak banget kopinya. Saya buka, saya nggak biasa pakai sedotan. Coba saya seruput. Wih, masih panas tapi ini. Ini di sini kan kita di HPZ nih, Om Biru nih. Sebenarnya HPZ itu apa sih? HPZ itu High Performance Zone. Jadi kita di sini ini tempat untuk para bikers ya, tempat teman-teman saya yang hobi otomotif ngelihat part-part berkualitas dan sarana prasarana yang lengkap. Di mana motor upgrade mulai dari motor standar sampai motor yang jadi motor luar biasa enak.
Gitu. Jadi kita siapkan ini, teman-teman bisa ngeliat motornya juga di sini. Ya. Servis sambil nongkrong, sambil mungkin Jadi, meeting, sambil sambil ngopi, sambil bekerja. Kayak kita juga sambil bekerja. Ya. Tempat ini pasti asik dan nyaman. Kita juga bikin di beberapa kota di Indonesia. Ya, karena kita udah ada juga tadi di Ya. Jakarta, Jakarta. terus ada di Surabaya, Yes. Bali, Lombok. dan sekarang yang lagi mau buka itu di Jogja. Jakarta. Semoga ada di kota-kota Lainnya lainnya juga nih. Iya. Kantong pelajar. Motor saya gerdeknya makin parah, Ya. bahkan bisa getar motornya. Kira-kira part bagian kirian apa yang perlu saya ganti duluan nih? Misalnya apakah Ya. bertahap atau gimana nih? Gitu ya? Oke, jadi kalau bicara tentang yang gredek parah itu, saya bertanya kembali, motor sudah pakai berapa lama, kilometernya berapa, karena ada masa pakai. Ada masa pakai bagian puli itu, V-bel umurnya berapa, ya, terus kampasnya juga. Kalau sudah tipis, itu kan ketemu plat dengan plat, besi-besi otomatis, wah gredeknya ampun-ampun. Ya mungkin ini getarnya parah, mungkin Iya, itu ya. Kembali perhatikan, ya kan. Nah, rollernya kadang roller peyang bisa gredek, ya kan. Kadang-kadang V-bel sudah umur, ya, dia udah kering, jadi udah nggak nempel sempurnya di puli depan dan belakang, ya kan. Jadi teman-teman perhatikan, ya, penting nih, ya, karena kalau V-bel itu bisa sampai 25.000 katanya, ya bisa. Tapi performa sempurnanya nggak sampai segitu kali. Mungkin dia di 15.000 karena kita pakai terus, ya sudah ganti. Biar apa? Lebih nyaman lagi. Nggak sampai masa-masa yang sempat gredek, selip, dan lain sebagainya. Itulah tujuan perawatan berkala. Iya, Ya. iya, Tapi kalau kotor ya bersihkan dulu. Betul. Ya, dibersihkan dulu karena yang membuat gredek itu adalah ada kotoran di permukaan antara mangkok dan kampas. Terus juga kadang-kala ada bocoran grease dari sliding shift karena sealnya udah getas. Betul. Ya, terus juga kadang-kala kruk asil depannya itu ngiler, beler, orang Jawa bilang ya. Olinya panas keputar, dia kemana-mana larinya, bisa ke sudut V-bel, di kisi-kisi puli, itu yang bikin gredek. Jadi kadang-kadang salah perawatan juga. Ingat, motor panas, servis, jangan disemprotin pakai cairan kimia, di seal-seal kruk as dan lain sebagainya. Itu bikin panas dan menjadi umur tua. Jadi belum waktunya rusak. Oke. Gitu. Ya, jadi kalau mau upgrade Ya. tadi kirian, mau budget pelajar paket apapun, Ya. kembali dicek dulu. Ya, dicek dulu kerusakannya di mana. kondisi masa pakai. Ya, kalau bisa mau masih motor baru, mungkin bisa Iya, dimulai dengan roller, betul. CVT, Ya, yang kecil-kecil ya. per-pernya Ya, gitu ya, ya. diganti. Iya, tapi paling Oke. sip udah pasti paket sos ya. Yes, paket JOS lengkap, kita ada solusi itu. Karena itu solusi. udah racikan dari Ya. kita ya. Tinggal Udah fine-tuning dikit enak, aja. nyaman. Tapi saya bilang bukan tidak akan ada gredek sama sekali. Itu saya pikir itu kejadian yang biasa. Seluruh dunia ada gredek saat kotor, pemakaian udah touring. Misalnya saya Jawa Bali ya ada gredek sedikit-sedikit, ya bersihin aja. Udah Oke. waktunya, udah pakai, enaknya udah dilewatin, ada sedikit perawatan ya dilawat. Oke. Gitu. Oke, Hypesoner, kalau Hypesoner masih mau punya pertanyaan Ya. nih, Hypesoner Ya. bisa langsung tuliskan pada kolom komentar. Betul. Nah, kalau misalnya mau lihat detail barang, Yes. bisa lihat di www.onetipstore.com. Ya. Kalau mau beli atau mau nanya dulu nih. Iya, nanya-nanya teman-teman bisa WA ke 0813 1970 2000. Teman-teman bisa nanya apapun tentang motor teman-teman. Kita akan berikan jawaban, kita berikan bantu, ada solusi, dan juga kita akan ada link-link part-part yang teman-teman inginkan. Kita sesuai kebutuhan, sekali lagi. Konsultasi dulu butuhnya apa. Butuh saya dan dia beda. Berat badan saya dan dia beda. Dan teman-teman juga beda. Itu beda jawabannya. TDR berikan solusi, teman-teman bisa WA ke 0813 197 02.000. Dan kalau mau langsung lihat dan beli, bisa ke Tokopedia, ke Shopee, tokonya Mitra 2000. Yang apa linknya ada pada kolom Linknya deskripsi. ada, kalau tinggal klik. Nah, Ya, atau mau oke. beli langsung juga bisa langsung ke One Ya. Network ya, yang ada Yes. di daerah Hypesoner. Bisa. Atau mau lebih sip lagi, datang ke HPZ. datang ke sini Jakarta, kita selesaikan secara adat. Kita berikan kepuasan maksimal pokoknya buat para bikers. Oke, Hypesoner, pokoknya jangan lupa untuk like, share, dan Subscribe. Tonton di video kita selanjutnya. Gas Mall.